inflasi dan indeks harga. Pernah merasa uang jajan segini-segini saja, tapi barang yang bisa dibeli makin sedikit? Bukan karena kita boros. Bisa jadi karena inflasi. Di video ini kita akan membahas inflasi dan indeks harga dengan cara sederhana, masuk akal, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Artinya, yang naik bukan cuma satu barang, dan bukan cuma sebentar. Saat inflasi terjadi, nilai uang tidak berubah jumlahnya, tapi daya belinya menurun. Contohnya sederhana, tahun lalu uang Rp10.000 bisa beli 2 roti. Sekarang, roti naik harga, uang yang sama, hanya dapat 1 roti. Uangnya tetap, barangnya berkurang. Itulah inflasi. Penyebab inflasi. Inflasi karena permintaan demand pull inflation. Inflasi bisa terjadi karena permintaan masyarakat meningkat, sementara barangnya terbatas. Contoh nyata, menjelang Lebaran, banyak orang membeli daging. Permintaan naik drastis, stok terbatas, harga pun ikut naik. Bukan karena pedagang jahat, tapi karena hukum pasar bekerja. Pasar tradisional ramai menjelang Lebaran, harga daging naik, grafik permintaan naik. Inflasi karena biaya produksi cost push inflation. Inflasi juga bisa muncul karena biaya produksi naik. Ketika harga BBM naik, ongkos transportasi ikut naik. Akibatnya, harga sayur, beras, dan kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Inflasi ini datang dari sisi produsen. Inflasi karena ekspektasi, ada juga inflasi yang muncul karena perkiraan masa depan. Saat pedagang yakin harga akan naik, mereka menaikkan harga lebih awal. Akhirnya, inflasi terjadi bukan karena kondisi nyata, tapi karena keyakinan bersama. Pedagang menaikkan harga sambil melihat kalender masa depan. Ilustrasi edukatif. Dampak inflasi. Inflasi punya dua wajah. Jika inflasi ringan dan terkendali, ekonomi bisa bergerak sehat atau meningkat. Produsen terdorong meningkatkan produksi, lapangan kerja terbuka. Tapi jika inflasi tinggi dan tak terkendali, daya beli masyarakat turun, gaji terasa makin kecil, kesenjangan sosial melebar. Karena itu, inflasi harus dijaga, bukan dihilangkan total. Apa itu indeks harga? Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengukur inflasi? Jawabannya adalah indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu dibandingkan dengan tahun dasar. Jika indeks harga 100, artinya harga normal. Jika menjadi 110, berarti harga naik 10%. Angka ini membantu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat membaca kondisi ekonomi. Jenis-jenis indeks harga konsumen IHK. Indeks yang paling sering kita dengar adalah indeks harga konsumen. Isinya adalah barang dan jasa yang sering dibeli rumah tangga, seperti beras, minyak, listrik, transportasi, pendidikan. Inflasi di Indonesia diukur dari perubahan IHK. Indeks harga produsen. Indeks harga ini mengukur harga di tingkat produsen sebelum sampai ke konsumen. Misalnya, harga gabah di petani sebelum jadi beras di pasar. Hubungan indeks harga dan inflasi. Jika indeks harga naik, maka terjadi inflasi. Jika indeks harga turun, itu disebut deflasi. Contoh, IHK tahun lalu ke 108, tahun ini ke 112, artinya inflasi sekitar 3-4%. Angka kecil, tapi dampaknya terasa di kehidupan sehari-hari. Penutup, inflasi bukan sekadar istilah ekonomi. Ia hadir di kantin sekolah, di pasar, dan di dompet kita. Indeks harga membantu kita membaca angka, inflasi membantu kita memahami dampaknya. Ketika ekonomi dipahami, kita tidak mudah panik dan tidak mudah tertipu.